iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Aqsa yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat At-Takasur ayat terakhir, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa nikmat itu sudah kita syukuri ataukah nikmat itu kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami sebagai khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Muhasabah. Muharram adalah momentum muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, bagaimana Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Muharram itu bulannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, yaitu di bulan Muharram 1448 Hijriah. Bulan Muharram adalah momentum kita untuk muhasabah diri, evaluasi diri, memperbaiki diri, menghitung diri kita selagi kita banyak dosa di tahun-tahun 1447 Hijriah atau di tahun-tahun 2025 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pasti sudah hafal dalil yang terkenal yang masyhur di dalam surat Al-Asr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam surat Al-Asr ayat 18 ini menariknya para jemaah, ada dua kali perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Satu ayat, dua perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mulia itu bukan orang yang fisiknya ganteng, fisiknya berotot, atletis. Orang yang mulia di sisi Allah bukan yang hartanya banyak melimpah, punya mobil banyak, punya rumah banyak, kaya raya. Orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan itu. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di dalam surat Al-Asr ini ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah, perhatikanlah nafsu diri kita semuanya. Ma qaddamat lighad, yang terjadi di esok hari. Para mufassir, para ulama sepakat, para jumhur ulama mengatakan bahwa besok itu adalah kiamat. Bayangkan bapak-bapak, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Aqsa, kalau besok kita terjadi kiamat, sudahkah kita siap dengan kematian, dengan terjadi hari kiamat? Sudahkah kita mempersiapkan amal ibadah kita? Sudahkah kita mempersiapkan amal sholat kita? Atau kita mempersiapkan amal salah kita? Itu tergantung dari kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua kali yaitu kata takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana 'anhum mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, dan penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati kita, ulaika kana 'anhum mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik, atau pendengaran kita untuk mendengarkan yang buruk? Atau penglihatan kita untuk penglihatan yang baik, atau untuk penglihatan kita untuk penglihatan yang buruk? Atau hati kita banyak dibumbui rasa dan iri hati, sombong, riya, pamer? Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kisah menarik. Kisah ini termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Beliau itu suatu saat, yaitu kisah ini dikisahkan oleh seorang ulama terkenal, ulama madhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu di biografinya umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Full di dalam Al-Quran itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita sudah kita hafal 30 juz di dalam Al-Quran. Pada suatu hari, pada suatu saat, Imam Syafi'i itu kesusahan menghafal, lupa, sulit menghafal. Kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan seperti ini, beliau itu mendatangi gurunya. Gurunya bernama Imam Waqi' rahimahullah. Syakautu ila Waqi' su'al hifz. Imam Syafi'i itu mendatangi gurunya Imam Waqi' mengenai kesusahan menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan Imam Waqi' memberikan wasiat, memberikan pesan, ila tarkil ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Seorang Imam Syafi'i, ulama terkenal, ulama madhab, diberikan pesan, diberikan wasiat, jangan kepada Imam Syafi'i, tarkil ma'asi, yaitu tinggalkan kemaksiatan perbuatan dosa. Fa'akhbarani bi anna ilma nurun, dan memberikan kabar gembira kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yudani al-'asi, dan cahaya itu tidak akan diberikan petunjuk bagi orang-orang yang suka bermaksiat, suka berbuat dosa, suka ilaf salah. Itulah kenapa kita ambil hikmah, pelajaran ibrah di dalam kisah Imam Syafi'i dan gurunya Imam Waqi', bahwa kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, pasti kita akan kelupaan dalam semua urusan, dalam semua ilmu, termasuk ilmu Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang lainnya, atau buku-buku pengetahuan atau saintifik yang lainnya. Itulah kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk terus bermuhasabah, terus introspeksi, evaluasi diri kita. Jangan hanya sering menyalahkan orang lain, jangan hanya mencari kekurangan orang lain, jangan hanya mencari aib orang lain, tetapi aib kita belum kita introspeksi, belum kita muhasabah, belum kita hitung. Tapi manusia itu sukanya mencari kesalahan orang lain, mencari kekurangan orang lain, tapi tidak
introspeksi untuk diri sendiri. Aku lupa lihat astagfirullah wa lisanil muslimin wal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia, khata'un, pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya khilaf. Ini kata Rasulullah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa, berbuat salah, at-tawwab, orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang suka menyalahkan orang lain, mencari aib orang lain atau yang lainnya. Itulah kenapa sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, amal salat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوة يا قدر الحاجات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا terus rebat isi sufi yang kosong. Moga para jemaah jika ada sufi